Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfa Ulat. Saya adalah guru Al-Quran Hadis pada Misdarul Arqam Wailo, Kecamatan Wailata, Kabupaten Buru, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan B3 tahun 2025 pada LPTK Universitas Islam Negeri Abdul Muthalib Sengaji Ambon. Hari ini, Selasa tanggal 7 Oktober tahun 2025, saya akan melakukan praktik mengajar pada kelas 4 dengan materi hadis tentang takwa sebagai salah satu syarat uji kinerja. Mari kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah, luar biasa. Oke, sebelum kita mulai dengan pelajaran, ya, Ibu Guru mau pastikan apakah anak-anak semuanya sudah sarapan? Sudah? Alhamdulillah. Oke, sebelum memulai mata pelajaran, mari kita sama-sama membacakan doa yang akan dipimpin oleh Aden Wiguna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, silakan kembali. Selanjutnya, ya, sebelum mulai kehadiran anak-anak dengan mengambil absen. Ada yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Kenapa? Sakit? Sakit apa? Kenapa? Sakit ya? Semoga teman kalian yang tidak datang karena sakit, ya, cepat sembuh dan kembali lagi berkumpul bersama kita. Ya? Amin. Oke, sebelum memulai dengan materi, marilah kita menyanyikan lagu nasional dengan judul Garuda Pancasila. Bu Guru mohon semua berdiri. Garuda Pancasila, apalah penolongmu, Patria proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasarnya bersama, rakyat adil makmur sentosa, beri
silakan duduk kembali. Selanjutnya, Ibu Guru akan memastikan kembali ruangannya apakah sudah rapi. Kemudian, apa yang sudah dipersiapkan dalam rangka mengikuti pelajaran ini, disiapkan di mejanya masing-masing. Mohon kalau ketika Ibu Guru mengajar, harus fokus ke depan. Supaya apa yang Ibu Guru sampaikan, anak-anak bisa mengerti dan paham. Oke ya? Mohon perhatikan, hari ini Ibu Guru akan memberikan pelajaran Al-Quran Hadis dengan tujuan pembelajaran adalah setelah pembelajaran siswa dapat mampu melafalkan hadis tentang takwa, mampu menghafalkan hadis tentang takwa, mampu memahami dan mendemonstrasikan arti dan isi hadis tentang takwa. Oke. Materinya adalah membaca hadis tentang takwa. Tapi sebelum masuk ke materi tentang hadis tentang takwa, apakah anak-anak masih ingat materi yang lalu tentang apa? Masih ingat? Tentang apa itu surah apa? Surah Al-Ma'un, benar sekali. Kira-kira itu surah Al-Ma'un jumlah ayatnya ada berapa? Oke, mantap. 8. Tepuk tangan yang meriah. Kemudian apa arti daripada surah Al-Ma'un itu sendiri? Barang-barang yang berguna. Mantap, tepuk tangan. Kita masuk ke materi membaca hadis tentang takwa. Anak-anak, sebelum Ibu Guru masuk ke hadis tentang takwa, apakah anak-anak pernah dengar namanya takwa? Pernah. Siapa yang bisa artikan apa arti takwa? Coba Anjani, silakan. Takwa adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Tepuk tangan buat Anjani, terima kasih ya Anjani. Kemudian, kira-kira siapa yang bisa kasih contoh daripada takwa itu sendiri? Silakan. Apalagi? Yang perempuan coba. Apa? Taat kepada orang tua. Oke, hadis, membaca hadis tentang takwa. Anak-anak perhatikan, mari kita sama-sama membaca hadis tentang takwa yang ada di atas. Nanti Ibu Guru baca, anak-anak mengikuti bersama-sama Ibu Guru ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Darrin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata al hasana tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Sekali lagi biar anak-anak tambah semangat. Ya, ulang kembali. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Darrin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata al hasana tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Itu adalah hadis tentang takwa. Sekarang anak-anak perhatikan terjemahan hadis tentang takwa.
Terjemahan hadis tentang takwa dari Abu Dzar radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik, niscaya akan menghapuskannya dan bergaullah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Ya, Bu Guru ulang kembali agar ketika sebentar nanti Ibu Guru kasih tugas untuk mengerjakan, anak-anak bisa jawab dengan benar sesuai dengan terjemahan yang dimaksud. Terjemahan hadis tentang takwa dari Abu Dzar radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik. Niscaya akan menghapuskannya dan bergaullah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Anak-anak, maksud daripada hadis di atas bahwa kita sebagai umat manusia bertakwa itu di mana saja kita berada. Ya, mau di mana, mau di rumah, di masjid, di mana, bertakwa itu bukan saja sholat sendiri, tapi banyak. Seperti yang contoh tadi anak-anak sebutkan, taat kepada orang tua, ya kan? Ada puasa, ada zakat, suka bersedekah, itu juga taat atau takwa kepada Allah. Ya, jadi anak-anak harus sesuai dengan hadis tadi, anak-anak harus melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena ketika kita melakukan suatu perbuatan baik, insya Allah suatu saat nanti akan kita menikmatinya. Karena semua amal perbuatan yang kita lakukan akan dicatat. Dan pada suatu saat nanti hari kiamat, perbuatan kita itu akan dilihat. Dicatat. Sekarang yang Ibu Guru lagi ngomong saja, pasti dicatat. Anak-anak lagi mendengar dengan seksama, pasti dilihat. Ya, jadi ketika anak-anak melakukan suatu perbuatan yang dilarang, kalau anak-anak ingat kepada Allah, tidak akan melakukannya. Misalkan menjelekkan orang, ya, suka marah-marah dengan orang, ya, tidak taat kepada orang tua. Anak-anak harus ingat, ada dua malaikat yang suka mencatat amal perbuatan kita. Ya, ada perbuatan jelek, perbuatan baik selalu dicatat. Jadi anak-anak harus berpikir bahwa setiap gerakan kita itu selalu diintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi coba bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Kamu berarti kita semua umat Islam. Kemudian, dan ikutilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik. Ketika kita melakukan sesuatu perbuatan buruk, maka kita ingat kepada Allah, kita tidak akan melakukan itu yang dimaksud. Tutupilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik. Oke. Ya. Jadi kalau anak-anak sudah ikuti pelajaran ini, Ibu Guru berharap sangat di rumah itu dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya? Boleh? Oke. Sebelum Ibu Guru lanjut, kita akan ice breaking supaya pelajaran hari ini tetap semangat, ya. Berdiri ya. Kalau ice breaking, Ibu Guru hitung 1 sampai 3. Kita mulai ya, supaya tetap semangat kalau nyanyi. Ya. 1, 2, 3, mulai. Mari senyum, mari salam, mari sapa. Jangan lupa sopan santun kita jaga. Mari kita lakukan dengan banyak senyuman. Mari kita lakukan dengan riang ceria. Lang. Mari senyum, mari salam, mari sapa. Jangan lupa
Silakan duduk kembali. Sekarang Ibu Guru akan memberikan tugas mandiri dengan nanti Ibu Guru bagi tiap-tiap kelompok, ada 3 kelompok ya. Nah, nanti Ibu Guru bagi per kelompok, lalu tiap kelompok itu tulis nama kelompoknya di situ. Setelah mengerjakan tugas, Ibu Guru suruh maju ke depan untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya dari tiap-tiap kelompok. Oke ya? Nanti anak-anak kerja. Ibu Guru bagi, lalu anak-anak kerja berdasarkan kelompok masing-masing, kemudian nanti dipertanggungjawabkan di depan. Kerja sama ya. Harus tanya sama teman ini gimana kira-kira. Jawabannya seperti apa enggak ya? Kelompok 3 itu kelompoknya siapa? Alvaro? Kerja sama. Namanya kelompok berarti kerja sama. Boleh nama kelompoknya di bawah. Di bawah, di yang kosong. Iya, di bawah. Terus ketuanya siapa? Ditulis ya. Kerja sama. Harus kerja sama. Tulis nama kelompoknya, ketuanya siapa, anggotanya siapa ya. Ketuanya siapa? Terus tulis anggotanya. Nanti tanya sesama teman, kira-kira jawabannya betul apa tidak, kerjasama. Ya, harus kerjasama. Begitu juga kelompok 1. Tulis nama kelompoknya siapa, anggotanya siapa. Di ini semua, dijawab semua. Nanti masing-masing kelompoknya maju ke depan untuk mempresentasikan hasil pekerjaan kelompoknya.
Sudah siap semua? Oke. Selanjutnya kalau sudah siap, Ibu Guru akan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, yaitu hadis tentang takwa. Kelompok 1 siap? Si Ibu Guru suruh maju ke depan. Semua kelompoknya maju. Nanti yang mempresentasikan adalah ketua kelompoknya. Oke. Nanti Bu Guru mohon ya, memulai jawabannya harus anak-anak ucapkan salam dulu buat teman-teman yang lain. Nanti Bu Guru baca hadisnya, anak-anak jawab ya. Oke, siap? Iya. Nanti Bu Guru baca hadisnya, kelompoknya yang jawab ya. Oke, mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ibu Guru baca kelompok 1 jawab ya. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzarrin qala. Apa artinya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Oke, alhamdulillah benar ya. Ibu Guru persilakan kembali kelompok 1 untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Kelompok 2 siap? Siap? Silakan maju ke depan. Seperti yang kelompok 1 tadi ya. Nanti Ibu Guru akan baca hadisnya, anak-anak akan menjawab. Ya? Oke, siap? Mulai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu Guru baca, anak-anak jawab ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzarrin qala. Nana ketua kelompoknya. Ayo. Mulai. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittaqillaha haitsuma kunta. Wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Oke, jadi itu jawaban dari kelompok 2. Terima kasih. Tepuk tangan yang meriah. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Sudah? Duduk. Kelompok 3 disilahkan. Sudah siap belum? Oke. Gimana? Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap ya? Bu Guru akan tanya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzarrin qala Dari Abu Jahal berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah SAW bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta takwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, wa addi sayyatal hasanata muhuha dan ikutilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik, niscaya akan menghapuskannya, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. dan bergaulah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Oke, terima kasih ya. Kembali lagi ke tempat. Sudah? Oke. Tadi setelah dari masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasil kerjanya, alhamdulillah Ibu Guru akan memberikan nilai kepada masing-masing kelompok dengan nilai 100. Karena jawabannya benar. Sekarang kita masuk ke kesimpulan. Mohon perhatikan, kesimpulan akhir dari materi hadis tentang takwa, bahwa takwa adalah hidup dengan selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, taat kepadanya, dan itu yang membawa selamat dunia dan akhirat. Ya, coba. Jadi sekali lagi, Ibu Guru katakan, kita itu selalu mengingat kepada Allah dalam setiap perbuatan kita. Kalau anak-anak bikin perbuatan buruk, pasti ingat kepada Allah, maka anak-anak tidak mungkin akan melakukannya. Misalkan melawan orang tua. Oh, melawan orang tua itu anak durhaka. Saya tidak mau melawan orang tua. Ya. Jadi selalu mengingat kepada Allah, maka kita akan terhindar dari hal-hal yang buruk. Siapa yang melakukan amal perbuatan baik, maka niscaya dia akan mendapat banyak pahalanya. Ya, jangankan kita sudah meninggal, ketika kita masih hidup saja, selalu kita berbuat baik, maka orang selalu menyayangi kita. Orang selalu senang dengan kita. Intinya, dunia akhirat itu harus seimbang. Ya, oke. Sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, mari kita sama-sama membaca doa penutup dengan membaca doa Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, anak-anak mengikuti apa yang sudah Ibu Guru lakukan, ya. Semoga pertemuan hari ini bisa bermanfaat buat kita semua, ya. Ibu Guru berharap apa yang sudah anak-anak terima, mohon kembali ke rumah, diulang kembali, dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kalau anak-anak sudah paham hadis tentang takwa tadi, mohon kembali ke rumah, dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Ya. Terima kasih. Sampai di sini pertemuan kita. Semoga kita tetap semangat ya dalam mencapai cita-cita yang kita inginkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.